melihat anak-anak yang sangat kreatif saat bermain, menggambar, atau bercerita? Tahukah kalian, semua itu berhubungan erat dengan cara kerja otak mereka? Di video ini, kita akan bahas bagaimana neuroscience menjelaskan kreativitas anak usia dini dan bagaimana guru bisa menstimulasi otak anak agar semakin kreatif. Neuroscience adalah ilmu yang mempelajari cara kerja otak dan sistem saraf. Bagi anak usia dini, neuroscience menjelaskan bagaimana pengalaman bermain dan belajar dapat membantu jutaan sambungan otak baru setiap detik. Inilah dasar dari kemampuan anak untuk berpikir kreatif dan imajinatif. Ada 3 bagian utama otak yang berperan dalam kreativitas. Pertama, prefrontal cortex yang membantu anak merencanakan dan berpikir fleksibel. Kedua, hippocampus yang menyimpan memori dan menghubungkan ide lama dengan ide baru. Ketiga, default mode network, bagian otak yang aktif saat anak berimajinasi atau melamun. Beberapa teori mendukung hubungan otak dan kreativitas. Pertama, teori neurokonstruktivisme menyebutkan bahwa otak anak berkembang dari pengalaman. Kedua, teori fungsi eksekutif bahwa kreativitas muncul saat anak mengatur perhatian dan berpikir fleksibel. Dan ketiga, teori bermain yang menjelaskan bahwa bermain adalah cara alami anak belajar dan mengembangkan otaknya. Bagaimana cara menstimulasi otak kreatif anak di PAUD? Berikut contoh kegiatan sederhana. Menggambar bebas untuk melatih imajinasi. Cerita bergambar untuk menghubungkan bahasa dan memori. Bermain balok untuk melatih logika dan perencanaan. Menghias roti atau kolase. Anak memilih warna, bentuk, dan bahan sesuai selera. Kegiatan ini menstimulasi indera, motorik halus, dan estetika otak kreatif. Semua berkaitan dengan jaringan. Role play, seperti dokter-dokteran untuk mengembangkan emosi dan empati. Penelitian di Indonesia membuktikan bahwa kegiatan seni dan bermain bebas dapat meningkatkan kreativitas anak hingga 2 kali lipat.
Guru dan orang tua berperan besar dalam menumbuhkan kreativitas anak. Tugas kita bukan memberi jawaban, tapi memberi ruang, waktu, dan kesempatan agar anak bereksperimen dengan ide mereka sendiri. Jadi, kalau anak mencampur warna cat, membuat rumah dari kardus, atau menciptakan lagu-lagu aneh, jangan dilarang ya. Jadi, dari kacamata neurosains, kreativitas bukan hanya bakat bawaan, tapi hasil dari stimulasi otak yang terus-menerus. Tugas guru dan orang tua adalah memberi ruang, waktu, dan kesempatan bagi anak untuk bereksperimen dan berimajinasi. Ingat, anak yang kreatif hari ini adalah inovator masa depan. Itulah tadi sedikit ulasan tentang bagaimana neuroscience mendukung kreativitas anak usia dini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk terus memberikan ruang bagi anak-anak untuk bereksplorasi dan berimajinasi. Sampai jumpa di video saya berikutnya.